Ini posisinya, situasinya lagi di sekolah ya, Bu? Ya, Oke. Biasanya kita lagi ketemu di ruang guru gitu ya, Bu, ya? ya, betul. Assalamualaikum Bu Sunaria, sibuk banget sih kayaknya. Lagi apa, Bu? Waalaikumsalam Bu Tetin. Ini lagi ngoreksi tugas-tugas siswa, Bu. Oh, lagi ngoreksi ya, Bu? Iya. Eh, tapi kok mukanya kusut gitu sih, Bu? Ada apa? Ini loh Bu Tetin, kebetulan sekali nih Bu Tetin lewat. Bu Tetin lagi sibuk nggak? Nggak juga sih, saya lagi ada jam mapel di kelas. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Eh, Alhamdulillah kalau Bu Tetin lagi free. Saya mau curhat Bu, ini masalah murid. Saya heran sekali kenapa sering sekali tidak mengumpulkan tugas. Saya perhatikan murid-murid yang sama yang tidak mengerjakan tugas itu. Jadi permasalahan di kelas Bu Sunariah ya? Masalah dengan murid ya, Bu, ya? Iya, Bu. Saya Mmm, bingung kenapa mereka ini sering sekali tidak mengumpulkan tugas. baik, coba kita identifikasi sama-sama ya, Bu. Eee, apa cuma di pelajaran Ibu aja mereka tidak mengumpulkan tugas atau di pelajaran lain juga? Ya, tadinya sih saya pikir pelajaran saya aja, Bu. Nah, tapi setelah Kenapa? saya bertanya dengan guru lain, ternyata Mhm. pada pelajaran lain juga mereka sering tidak mengerjakan tugas. Gitu ya. Selama Bu Sunariah mengajar, apa udah menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka, Bu? Bisa jadi, tugas yang Ibu berikan mungkin kurang sesuai dengan minat mereka, barangkali. Mhm, Ya, sudah, Bu. Di awal mhm. pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid-murid saya. Oh, begitu ya, Bu. Terus bagaimana dengan proses pembelajarannya, Bu? Itu juga Bu Tetin, saya selalu mengupdate diri saya agar saya selalu punya ide pembelajaran di kelas. Nah, saya menggunakan Mhm. media pembelajaran, saya juga terkadang menggunakan aplikasi-aplikasi yang membuat pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan gitu. Tapi murid Bu Sunaria tetap saja ya ada yang tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, makanya ini saya bingung di mana sih masalahnya ini. Pernah tidak hal ini dikomunikasikan dengan murid tersebut, murid yang bersangkutan sama orang tuanya, Bu? Ya, saya sudah membawa hal ini sih ke orang tuanya. Mhm, Kemudian beberapa itu siswa itu bisa kooperatif, tapi ada juga mhm, yang menyerah gitu. Semua itu mhm, dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, dari situ mmm, saya jadi kurang komunikasi dengan orang tua murid itu, Bu. Nah, seperti saya mhm. tuh kayak apa ya, berjalan sendiri gitu. Gitu ya. Coba, Mhm. Bu Sunaria kita refleksikan, jika Ibu sudah memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, sudah melakukan pendekatan kepada murid dan orang tua juga, tapi tantangannya masih terjadi. Menurut Bu Sunaria, di mana sih letak pemicunya? Ya mungkin ya pemicunya sih selain rasa tanggung jawab yang Mhm. harus ditanamkan dalam diri murid, saya juga harus menumbuhkan motivasi dalam belajarnya. Mungkin seperti itu ya, Bu? Oke, bisa jadi ya. Apa yang akan Ibu lakukan setelah ini untuk menanamkan tanggung jawab dan menumbuhkan motivasi belajar murid Ibu? Kan Ibu sudah, terfikirkan nih sama Ibu, barangkali murid saya ini, tanggung jawabnya itu masih butuh ditanamkan lebih baik lagi, kemudian motivasinya juga butuh ditumbuhkan lagi. Kira-kira, pernah nggak Ibu terbersit, apa sih yang harus saya lakukan untuk melakukan hal itu gitu, Bu? Ya. Saya akan membuat pembiasaan tanggung jawab di kelas, Mhm. kemudian memperbaiki cara penyampaian tujuan pembelajaran di kelas agar murid saya lebih paham tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mhm, Saya rasa murid saya kurang memahami apa tujuan dari pembelajaran itu, sehingga menyepelekan tugas.
Mhm, Nah, untuk pembiasaan tanggung jawab ini, saya akan berdiskusi kembali dengan wali kelasnya dan guru mata mhm. pelajaran lainnya, agar sinkron dan satu tujuan gitu, Bu Titin. Iya, bener banget, Bu. Penyampaian tujuan pembelajaran di kelas tuh penting untuk disampaikan. Ya, Bu. Mhm, Saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi hanya sekali lewat saja. Mungkin kurang bermakna bagi murid. Nah, mhm, kemudian saya juga akan kembali menjalin komunikasi kepada orang tua murid. Nah, agar mhm. orang tua murid itu tidak menyerah untuk bekerja sama menuntun murid ke arah yang lebih baik. Nah, benar, bisa Bu begitu, Bu. Ternyata Bu Sunaria sudah menemukan solusi atas keresahan Ibu kan? Iya, benar sekali Bu Tetin. Saya bersyukur sekali bisa sharing dengan Bu Tetin yang membuka pikiran saya dan mengarahkan pikiran saya untuk menemukan solusi di kelas saya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu bisa sharing dengan Ibu Sunaria. Lalu kapan nih Ibu akan memulai rencana aksi itu? Ya, secepatnya Bu, lebih cepat Hmm, lebih baik. Setelah ini saya akan diskusi dulu dengan wali kelas dan guru mata pelajaran yang mengajar kelas itu. Kemudian mhm, saya akan menghubungi wali murid untuk datang dan mendiskusikan rencana aksi saya. Nah, mhm. seperti itu. Itu ide yang bagus, Bu. Bagus sekali idenya. Semoga bisa berkolaborasi dengan baik dan berjalan lancar demi kebaikan murid-murid kita. Amin. Terima kasih Bu Tetin atas waktunya. Sama-sama, Bu Sunaria. Saya izin masuk ke kelas dulu ya, Bu. Saya ada kelas habis ini. Oke Bu. Oke, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tetin.